Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan lagi dalam membaca kitab Khulasatul Ahkam Khulasatul Ta'zimil Ilmi, ya, dalam bab pengagungan terhadap ilmu yang kita pelajari. Nah, kita sudah sampai prinsip ke-17. Insyaallah bentar lagi selesai ini kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-maq'idu sabi asyar. Prinsip ke-18 atau ke-17. Az-zabbu 'anil ilmi waz-zawdu 'an hiyadhihi. Di antara bentuk memuliakan ilmu yaitu adalah membela ilmu dan mempertahankan kemuliaan ilmu. Naam. Inna lil ilmi hurmatan wafiratan. Sesungguhnya ilmu itu memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Tujibul intisara lahu idza tu'arridu li janabihi bima la yasluhu. Yang mana kemuliaan yang sangat tinggi ini mengharuskan kita untuk selalu melindungi ilmu. Mengharuskan kita untuk selalu membela ilmu. Ya, ketika ada perkara-perkara yang membuat ilmu itu menjadi rusak. Ketika ada perkara yang membuat ilmu itu menjadi kotor. Ilmu menjadi rancu. Kita wajib untuk membelanya. Ya, karena ilmu ini adalah perkara yang sangat mulia, ya. Wa qad zahara hadzal intisar 'inda ahli ilmi fi ma zahira. Dan sungguh telah tampak kalau kita baca nih, yang namanya di sisi para ahli ilmu itu di dalam melindungi dan membela ilmu ini di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Minha, di antara bentuk intisar membela ilmu, melindungi ilmu dari perbuatan atau perkara-perkara yang dapat merusaknya adalah ar-raddu 'alal mukhalif. Kita membantah orang yang menyelisihi ilmu. Ya, kita membantah orang yang menyelisihi ilmu, yang menyelisihi Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Wajib kita bantah, ya kawan. Wajib. Ya, ini namanya mentahdzir, memperingati dari kekeliruan yang ada. Dan ini membantah ini bukan perkara apa? Ya, bukan perkara yang menyeramkan. Enggak, ini berjalan di tengah-tengah para ulama, berjalan ya di tengah-tengah para a'immah. Akan tetapi siapa yang membantah itulah ya yang harus kita perhatikan. Faman istabanat mukhalafatuhu lisyari'ah rudda alaihi kainan man kana. Kalau ada orang yang menyelisihi ilmunya sangat terang sekali, jelas bahwasanya perbuatan dia menyelisihi ilmu agama, menyelisihi syariat, rudda alaihi kainan man kana. Maka wajib kita bantah dia, siapapun orangnya. Wajib kita ingkari dengan kita berikan al-haq, kebenaran, siapapun orangnya. Hamiyatan lid-din wa nasihatan lil muslimin, dalam rangka menjaga agama Islam, dalam rangka hamiyah, melindungi, menjaga agama Islam ini. Ya, karena Islam ini rusak dengan adanya apa? Mukhalafah, penyelisihan. Dengan adanya perkara-perkara yang menyelisihi Al-Quran Sunnah.
Wa nasihatan lil muslimin, juga dalam rangka menasihati kaum muslimin, membimbing mereka. Maaf, kita enggak usah takut di dalam menyuarakan apa? Kebenaran. Kita jangan pernah takut di dalam menyampaikan al-haq. Ya selagi itu al-haq, ya maka kita pegang. Jangan kita khawatir. Dalam rangka menjaga agama dan menasihati kaum muslimin. Tapi masalahnya terkadang ya orang-orang enggak terima. Labas, ya. Kan tujuan kita apa? Menyuarakan al-haq dulu. Mau diterima atau tidak diterima itu urusan belakangan. Kata Ibnu Qayyim, al-haqqu mansurun wa mumtahanun. Kebenaran itu mansurun. Ya, akan ditolong. Wa mumtahanun, dan dia juga akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Fala ta'jab, jangan heran. Fahadi sunnatur rahman, ini adalah sunnatullah. Kebenaran akan diuji, sunnatullah. Kebenaran akan ditolong, sunnatullah. Jangan heran. Ya. Wa minha, di antara al-intisar, ya apa namanya, li al-ilm, membela ilmu, itu adalah hajrul mubtadi'. Kita hajar. Apa dihajar? Apa hajar itu? Jauhi. Ya, kita jauhi, kita cuekin. Ya. Al-mubtadi', orang yang pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah, gitu ya. Orang-orang yang dia pencetus bid'ah, penyuara kepada kebid'ahan tokoh agamanya. Kita jauhi dia. Zakarahu Abu Ya'la Al-Farra ijma'an, bahkan disebutkan oleh Abu Ya'la Al-Farra ijma' terhadap hal ini. Fala yu'khadhu al-ilmu an ahlil bid'ah, maka ilmu itu tidak bisa diambil dari ahli bid'ah, tidak bisa. Jangan kita duduk bersimpu di hadapan ahlul bid'ah, ya, karena kita ingin mendapatkan ilmu yang ada pada dia. Jangan malu-maluin. Dan juga, nah barakallahu fikum, salah ilmu yang kita akan pelajari, keliru pasti ilmu yang kita cari dari ahlul bidah ini. Tidak boleh kita duduk di majlis ahlul bidah itu, tidak boleh. Lakin akan tetapi idza turra ilaihi, kalau umpamanya terpaksa, ya terpaksa apa namanya, memang adanya dia doang gitu kan, atau terpaksa karena memang ada mengambil riwayat atau qiraat, ya tajwid gitu kan, tidak ada cuma ahlu bidah, fala ba'as, maka tidak apa-apa. Kama fi riwayat annahum ladal muhadditsina, sebagaimana yang diriwayatkan dari mereka di sisi para ulama al-muhadditsin. Ya tapi bukan ilmu seputar akidah, kawan. Ya bukan ilmu seputar akidah, nanti malah kebawa ya akidahnya jadi ahlu bidah juga. Pertama nggak apa-apa, ntar lama-lama dia ikut gitu kan, meniru gayanya ahlu bidah. Enggak. Nah, yang diboleh ya seperti ilmu apa, qiraat, tajwid gitu kan, tahsin, kalau bahasa kita mah tahsin gitu kan. Kemudian ilmu apa lagi namanya, ya fikih syafi'i misalkan. Ya tapi kalau kita ilmunya belum memadai, ya sana jangan gitu kan. Kalau ilmunya belum memadai, ilmu kita malah terkena syubhat, ya jangan gitu kan. Dan alhamdulillah ya ustaz-ustaz salafi yang antum cari ilmunya masih banyak insyaallah. Syekh-syekh juga masih banyak. Wa minha, di antaranya zajarul muta'allim idza ta'adda fi bahthihi. Di antara bentuk menjaga ilmu ya, di antara bentuk menjaga ilmu agama, zajrul muta'allim, memberikan hukuman kepada orang yang belajar dengan kita. Ada orang belajar sama kita nih, kita berikan dia hukuman. Kapan? Idza ta'adda fi bahthihi, kalau dia melampaui batas di dalam pembahasannya. Aw dhahara minhu ladadun,
atau dia ngelawan orangnya, keras kepala orangnya nih. Menuntut ilmu keras kepala sama gurunya, ngelawan. Ausu adabin, atau adabnya jelek. Jadi anda punya adab, atau adabnya jelek lah, punya adab tapi adabnya jelek, gitu kan? Maka kita boleh ya menghukum dia, ya. Kita boleh membuat hukuman buat dia supaya jerak. Dan ini jangan baper, ya. Gini lah ya kan, kalangan para ulama tuh ya itu, di tengah-tengah para ulama ada yang melanggar dihukum. Sebagian kita kan baper kalau sebagian kita. Nah, kenapa? Karena cengeng. Ya, jiwanya bukan jiwa penuntut ilmu lagi, jiwanya udah jiwa Gen Z gitu kan, udah bisa dicolek. Apa namanya, marshmallow ya? Apa? Gen apa tuh? Sandwich. Oh, keren marshmallow. Sandwich ya, ya Allah. Kenapa sandwich lembek? Disentuh langsung ya. Itu di zaman kita ini. Maka walaupun antum hidup di zaman ini, ya ahsannya apa? Ikutin bagaimana didikan para ulama. Jika antum ada kesalahan dihukum ya alhamdulillah. Ngetes mental gitu kan. Ya, kalau sekarang kan enggak. Ketika santri dihukum, santrinya malah benci sama ustadz. Ya salam. Ini kejahilan itu kan. Kita dihukum, ya malah dia tuh enggak mau belajar mikiran. Allah. Wa in ihtajal muallim ila ikhrajil muta'allim min majlis zajaran lahu falyaf'al. Kalau seorang mu'alimnya, pengajarnya membutuhkan untuk mengeluarkan dia nih murid yang enggak punya adab dari majelisnya, sajaran lahu, dalam rangka menghukum dia supaya dia jerak, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Contoh misalkan enggak ngerti-ngerti misalkan, dan antum cabut keluar, itu enggak apa-apa ya. Itu berjalan di tengah-tengah para ulama. Kama yaf'aluhu Syu'bah, ya rahimahullah, sebagaimana dilakukan oleh Syu'bah. Ini Syu'bah ini imam besar kan ya. Ma'afan ibni Muslim fi dars, bersama Affan ibni Muslim dalam dars, dikeluarin. Ya. Waqad yuzjar al-muta'allim li adam al-iqbal alaih. Dan terkadang seorang murid itu dia dihukum, dibuat jerak, itu terkadang gurunya itu adam al-iqbal alaih, tidak mau nengok kepada dia, ya, tidak mau ngurus dia, masa bodoh, ya, dicuekin. Wa tarki ijabatihi, dan tidak menjawab pertanyaannya. Fasukut jawabun, maka diam adalah jawaban. Qalahul A'mash, ini yang berkata adalah A'mash. A'mash ini ya pada zamannya beliau, ketika beliau mengajar itu orang-orang itu pada takut. Ya, para ulama hadis yang duduk di majelis Imam A'mash itu pada takut Imam A'mash itu kabur. Karena di majelis Imam A'mash itu enggak boleh sedikit pun ada suara. Gini nih, ada suara gini nih. Langsung subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, kabur langsung A'mash. Nah, itu takut mereka. Kenapa takut? Karena takut mendapatkan hadis cuma sepotong-potong. Ya. Takut mendapatkan hadis cuma sepotong-potong. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang berisik. Ya, ajib. Dan Imam A'mash ini buta. Ya buta aja begitu, apalagi melek ya. Kalau melek kan kelihatan, wah, udah ngajar pisan kayaknya. Udah kayak patung kayaknya yang belajar sama dia. Itu kan kalau kita gini. Apa aja gerak. Kita gitu. Itu kalau di zaman dulu udah belajar tuh dia dikeluarin di majelis ilmu. Atau kabur gurunya, atau didiemin sama gurunya. A'mash.
Amash ini antum tahu kan Amash adalah ulama yang sedikit memiliki ya ke cerita-cerita aneh, unik gitu kan. Beliau itu diriwayatkan adalah ulama yang melihara anjing dalam rangka menjaga rumahnya dan juga menjaga supaya tidak ada para penuntut ilmu hadis datang ke rumahnya dia. Jadi kalau ada deh yang datang ke rumahnya dia siap-siap dikejar-kejar anjing. Ya ada yang sampai naik pohon gitu kan dikejar-kejar anjing ya. Kadang anjingnya udah tidur, ada yang colong-colong, tetap dikejar-kejar. Ya, itu Amas. Suatu ketika anjingnya mati, dia nangis. Dia berkata kepada muridnya, dikatakan kepada Hamas dari muridnya, lima baik kaital imam, kenapa kamu nangis wahai imam? Kata Hamas, mat man kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Telah meninggal yang pernah memerintahkan kepada kebaikan dan melarang keburukan. Anjing yang maksudnya. Lucu kan? Banyak cerita-cerita lucu beliau. Ya. Ajib. Banyak sekali. Nah, wa ra'ayna hadza katsiran min jama'atil minasyuyukh. Ya, saya melihat ini kata Syekh. Banyak sekali saya lihat, saya dapati dari kalangan para masyayikh di Saudi. Minhumul 'Allamah bin Baz, di antaranya Al-'Allamah bin Baz rahimahullah, farubbama sa'alahu sa'ilun 'amma la yanfa'uhu. Terkadang ada penanya yang bertanya tentang perkara yang tidak manfaat. Fataraka Syekh ijabat Syekh, meninggalkan jawabannya. Ada yang tidak dijawab sama Syekh. Biarin. Wa amara qari'an yuwasil qira'ata, dan qari'nya memerintahkan untuk melanjut membaca buku yang sedang dikaji. Aw ajabahu bi khilafi qasi, atau terkadang Syekh menjawab tapi dengan tujuan yang berbeda dari yang dimaksud oleh penanya. Allahul musta'an. Jadi kayak gitu kan ya. Ini namanya belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu enggak kayak belajar ilmu yang lain. Ada ketentuannya, ada adab. Bahkan belajar ilmu dunia pun para guru-gurunya menerapkan adanya adab, ya enggak? Iya. Anak IPA gimana? Itu enggak? Ada guru yang dia ketika lagi jelaskan kita Anda dengerin, marah enggak? Ada yang marah. Ada yang bercanda, digebuk sama guru segala macam. Ya? Kamu enggak punya adab, harus beradab. Itu sekelas belajar ilmu apa? Dunia. Masa ilmu agama Anda beradab? Masa Anda perhatikan hal ini? Aneh. Nah, selesai yang ke-17, sekarang ke 18. Al-maq'id tsamin 'ashar at-tahaffudhu fi mas'alatil 'alim. Berhati-hati ketika bertanya kepada seorang alim. Itu di antara pengagungan terhadap ilmu. Kalau kita mau tanya, hati-hati. Firaran min masaili syaghbi wa hifdhan li haybatil alim, fa inna minas su'al ma yuradu bihi at-tashrib wa iqadul fitnah wa isya'atus su'. Nah, kenapa kita harus betul-betul berhati-hati di dalam menjaga di dalam bertanya kepada para ulama, bertanya kepada seorang alim ketika kita ingin bertanya dalam rangka firaran, menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang asyaghab. Syaghab ini adalah
yang membuat gaduh. Bab ini dibuat supaya seorang penuntut ilmu ya ketika ingin bertanya kepada gurunya itu tidak bertanya dengan pertanyaan yang sembarangan. Yang bikin onar, bikin gaduh, ya bikin suasana menjadi panas, ada gitu kan. Dan juga dalam rangka menjaga wibawanya para ulama. Ya, hifdhan li haibatil alim, dalam rangka menjaga wibawanya seorang ulama. Sebagian orang kan nanya asal sembarangan gitu kan. Enggak boleh. Fa inna minas su'al ma yurad bihi tasghib. Karena memang tidak bisa kita pungkiri ada dari pertanyaan yang dilemparkan kepada seorang alim tapi dimaksudkan dengan pertanyaan tersebut tujuannya supaya membuat gaduh, ya. Membuat memancing-mancing keributan. Ada. Gitu ya. Memunculkan fitnah dan menyebarkan kejelekan. Ada kayak gitu. Sengaja kan lagi ada masalah apa nih? Saya tanya, masalah ini supaya rame gitu kan. Biar Ustadz ini menjawab supaya lebih rame ini masalahnya. Ada kayak gitu. Ini nggak boleh kayak gitu. Nah, wa man anasa minhul ulama hadhil masail laqiya minhum ma la yu'jibuhu. Ya, barang siapa anasa minhul ulama, ya, kalau ada seorang ulama yang dia itu telah merasa ada gelagat demikian gitu kan, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tapi hanya untuk menimbulkan fitnah, laqiya minhum ma la yu'jibuhu, maka dia akan mendapatkan perbuatan yang dia tidak akan senangi. Kama mara ma'aka fi zajril muta'alim, sebagaimana yang telah berlalu bersama kita di dalam pembahasan menghukum seorang pelajar. Ya, jadi kalau umpamanya ada seorang ulama nih, atau kita sebagai dai nanti ada yang nanya kayak gitu, wah ini fitnah nih pertanyaan, udah. Ya, kita hukum nih kalau ketahuan orang, atau kita diemin aja, kita cuekin. Dan kita jawab dengan jawaban nasihat, apa-apa, gitu ya. Fala budda min at-tahaffuz fi mas'alatil alim, maka wajib bagi seorang ya untuk betul-betul berhati-hati ya di dalam bertanya suatu masalah kepada para ulama. Naam. Wala yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa min a'mal arba'ati usulin. Dan seorang tidak akan dikatakan berhati-hati, bersikap yang berhati-hati di dalam bertanya kepada para ulama kecuali ya dia melakukan 4 perkara pondasi. Awal yang pertama, al-fikr fi su'alihi limadha yas'alu. Dia berpikir dulu nih pada pertanyaannya. Kenapa dia bertanya kayak gitu? Dia niatnya apa? Hanya kayak gitu. Fa yakunu qasduhu minas su'al at-tafaqquhu ta'allum. Maka tujuan dia harusnya ketika dia bertanya itu ingin memahami dan ingin belajar. La ta'annutu wa tahakkum. Bukan untuk mencari-cari kesalahan, mempersulit seorang guru, ya, dan bukan juga dalam rangka ngolok-ngolok guru, dijebak atau diapain, bukan.
Fa inna man sa'a qasdahu fi su'alihi yuhrimu barakatal ilm. Karena orang yang jelek niatnya di dalam bertanya kepada seorang alim, dia bertanya kepada seorang alim ini bukan pengen belajar, bukan ingin memahami, tapi niat dia bertanya itu tujuannya jelek, ya. Maka yang kayak gini dia akan diharamkan oleh Allah tentang keberkahan ilmu. Ilmu yang diberkahi sama Allah. Karena udah punya adab. Ya, di antara hal yang membuat mendatangkan keberkahan Allah, dia beradab sama yang ngajarinnya. Wa yamna'u manfa'atahu, dia akan dicegah ya dari memanfaatkan ilmu yang dia peroleh. Gitu. Ada loh, anak punya murid kurang ajar. Allahul musta'an. Keadaannya itu wallahu alam ya, ana ndak paham sebab daripada dia kayak gitu sekarang kenapa. Alasannya ndak paham ana. Tapi ana lihat sekarang ya seperti jauh sekali dari namanya ibadah sholat, ibadah yang lainnya. Menjadi anak jalanan. Ya. Lagi. Allahumma musta'an. Makanya kita harus betul-betul punya adab. Al-aslu tsani, pondasi kedua, at-tafattut ila ma yas'alu an. Dia harus cerdas ya terhadap apa yang dia tanya. Fala tas'alu amma la naf'a fihi. Janganlah bertanya tentang perkara yang tidak ada manfaatnya sedikit pun dalam, Ustaz. Antum tadi makan apa, Ustaz? Bagi di majelis ilmu kayak gitu. Siapa silakan yang mau bertanya banyak. Ustaz, tadi antum makan apa sarapan? Maksudnya apa? Ya. Tanya tuh yang manfaat ya kan. Tanya perkara yang bermanfaat. Imma binazar ila halik, ya bertanya pertanyaan yang bermanfaat itu ya bisa kita lihat kepada keadaan kita, apa yang kita butuhkan, gitu kan. Binazar il mas'alah nafsiha, atau kita lihat kepada masalah itu sendiri, apa kita punya masalah apa masalahnya, itu kan, apa persoalan yang kita ingin bahas itu, tanya, jangan kita diem baik. Kan sebagian kita juga kan sudah tahu, ya sebagian talib sudah tahu, ada ini tidak mau nanya, hanya menyimpulkan sendiri aja. Nah, wa mithlu di antaranya soal amma la yanqa. Ya, di antaranya pertanyaan tentang perkara yang belum terjadi. Ustadz, nanti kalau kita tinggal di bulan, kita kalau sholat ngadep kiblatnya kemana ya Ustadz? Udah belum kita tinggal di bulan? Bisa nggak di bulan tinggal di sono? Ya, ngawur itu pertanyaan ngawur. Ustadz, nanti kalau Dajjal muncul, kita ke Saudi naik apa Ustadz? Naik pesawat. Ini maksudnya apa loh? Pertanyaan bodoh. Pertanyaan tidak ada manfaat. Mikir-mikir kalau mau nanya. Aw ma la yuhaddats bihi kullu ahadin, atau perkara yang tidak cocok bagi setiap orang ditanyakan. Wa inna ma khassu bihi qaumun duna qaumin, tapi perkara tersebut khusus hanya sebagian kaum aja, bukan yang lainnya. Jadi harus kita lihat gitu ya pertanyaan. Nah, al-asl tsalits, asal pokok yang ketiga, al-intiba ila salahiyati hali syekh lil ijabah an su'al. Dia harus betul-betul memperhatikan ya tentang keadaannya syekh, lagi mood atau enggak nih. Guru kita lagi keadaannya baik atau enggak, lagi semel atau lagi kusut mukanya gitu, kelihatan kan. Jadi dalam menjawab pertanyaannya, fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Maka janganlah kamu bertanya kepada guru kamu dalam keadaan ya dalam keadaan yang mana keadaan tersebut membuat lagi sulit gitu, lagi terhalang dan semisalnya. Kakaunihi mahmuman, ya seperti contohnya dia lagi kesusahan,
apa namanya, ham itu lagi galau gitu kan, lagi kelihatan kusut, atau mutafakir atau lagi banyak pikiran gitu kan, jangan kita tanya, itu mencegah, menghalangi namanya jawaban. Atau masyan fitarik, atau lagi jalan, umpamanya ustadznya misal lagi lari itu sore sama siapa misalkan gitu kan, di stopin. Ustaz, Ustaz, assalamualaikum, salam. Ustaz lagi lari. Saat ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz, bisa nggak? Apa-apa? Ini ada 5 pertanyaan. Ya Allah, 1 jam itu. Dijegat Ustaz. Allah Ustaz. Aurakiban sayyara, atau lagi nyupir mobil. Ya, lagi nyupir mobil. Lagi manasin mobil gitu, baru keluar bentar, Ustaz, afwan Ustaz. Itu ya Allah, ngerepotin. Nah. Bal yatahayyanu tiba nafsi, ya bahkan akan tetapi apa? Wajib kita perhatikan bagaimana tentang keadaan yang buruk kita, tentang bagaimana moodnya ya. Nah, ini asal ketiga, asal keempat. Tayaqqub sa'il ila kaifiyati su'alihi. Dia harus apa namanya? Tayaqqub, berhati-hati seorang bertanya itu kepada gurunya bagaimana cara bertanya. Jadi betul-betul harus dia perhatikan bagaimana cara dia bertanya. Bi akhrajihi fi suratin hasanah muta'addibah, yaitu maksudnya dengan dia mengeluarkan pertanyaan tersebut dalam bentuk yang baik dan beradab. Ya. Fayaqaddim doa li syekh. Umpamanya contohnya dia doakan dulu. Misalkan dia nanya nih, pakai tulisan ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum ya Syekhna al-Fadhil hayakum, doain dulu. Ya Syekh, ma hukmu hadza, baru gitu. Kalau kita kan enggak, Ustaz, ini apa sih begini Ustaz? Gitu. Enggak ada apa-apa. Ya enggak masalah kalau sama anak, enggak masalah gitu kan, kalau sama anak mah. Ustaz, kalau umpama ini apa satu hukum Ustaz, ini apa, enggak masalah gitu kan. Tapi kalau antum sama ustaz-ustaz besar gitu, sama ulama, jangan Syekh, ini apa Syekh begini Syekh? Syekh, tahu Syekh, isyhadha. Syekh sini. Ini apa? Ini kan kurang ajar. Nah, ada doa, ada apa? Yubajjiruhu fi khitabi, dia memuliakan gurunya ketika ditulis dalam pencaraannya dia. Wala takunu mukhatabatu lahu ka mukhatabatihi ahlus suq wa akhlaq al-awam. Dia ketika berbicara sama gurunya tidak sebagaimana berbicaranya dia dengan orang pasar. Itu kayak tadi. Ya Syekh, تعال شيخ ايش هذا شيخ هذا كذا 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 لا شيخ لا ليس هذا لكن لا شيخ هذا kurang ajar itu banyak gitu kan. Atau misalkan gini, Ustaz, ente tahu nggak Ustaz? Ente sama ustaz-ustaz besar tuh nggak sopan. Ustaz antum nih yang ngajar yang lain, ustaz yang lain yang ngajar, yang lain dari anak. Ustaz, ente udah paham ya Ustaz? Ya salam. Ustaz, ini aneh kemarin nih ke rumah ente, cuma entenya enggak ada Ustaz. Ente sopan enggak? Kayak ngomong sama orang tukang akuarium, kayak tukang pasar gitu. Sebagaimana ngomong orang udah boleh ya, itu udah bagus. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Hah?